teman-teman, kembali lagi dengan saya, Rina Margaret Tambun, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan. Nah, kali ini saya akan kembali membuat video presentasi mengenai pengauditan 2 untuk memenuhi tugas tes 1, yaitu materi bab 18, mengenai audit siklus akuisisi dan pembayaran. Kali ini saya akan membahas satu subtopik saja dari bab 18, yaitu audit siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, pada presentasi saya ini, saya membagi 5 pokok pembahasan. Yang pertama, tujuan dari siklus akuisisi dan pembayaran. Yang kedua, transaksi akuisisi dan pembayaran. Yang ketiga, kelas transaksi dan akun dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang keempat, fungsi bisnis. Dan yang terakhir, dokumen dan pencatatannya. Nah, langsung saja masuk pada pokok pembahasan pertama, yaitu tujuan keseluruhan dari siklus akuisisi dan pembayaran. Tujuannya itu untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi dalam siklus akuisisi barang dan jasa, serta pengeluaran kas akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Nah, pokok pembahasan yang kedua yaitu transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Apa saja yang termasuk ke dalam siklus akuisisi dan pembayaran? Terdapat 3 kelas transaksi. Transaksi yang pertama yaitu akuisisi barang dan jasa. Akuisisi barang dan jasa adalah seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sampai dia memiliki barang atau jasa yang diperlukan oleh perusahaan tersebut, seperti membuat permintaan pembelian sampai dia menerima barang atau jasa tersebut. Transaksi yang kedua yaitu pengeluaran kas. Nah, pada transaksi ini, pengeluaran kas yang dikeluarkan itu untuk membayar barang atau jasa yang telah diakuisisi sebelumnya. Transaksi yang ketiga yaitu retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Transaksi ini sebenarnya tidak selalu terjadi pada siklus akuisisi dan pembayaran. Karena seperti yang kita ketahui, retur itu terjadi karena kita menerima barang atau jasa tersebut tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan jika diskon pembelian kita dapatkan apabila kita telah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh vendor. Nah, pokok pembahasan yang ketiga yaitu akun-akun yang termasuk ke dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Jika dibagikan ke dalam dua kelas transaksi, yang pertama kelas transaksi akuisisi, terdapat 7 akun. Yang pertama persediaan, yang kedua properti, pabrik dan peralatan, yang ketiga beban dibayar di muka, yang keempat perbaikan leasehold, yang kelima utang usaha, yang keenam beban manufaktur, dan yang ketujuh beban penjualan dan administrasi. Nah, jika yang termasuk ke dalam kelas transaksi pengeluaran kas, yang pertama diskon pembelian, yang kedua kas di bank, dan yang ketiga utang usaha. Pokok pembahasan yang keempat yaitu fungsi bisnis pada siklus akuisisi dan pembayaran. Terdapat 4 fungsi bisnis pada siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, yang pertama, memproses pesanan pembelian. Permintaan akan barang dan jasa oleh personil klien merupakan titik awal pada siklus akuisisi dan pembayaran tersebut. Bentuk pasti dari permintaan itu dan persetujuan yang diperlukan tergantung kepada sifat barang dan jasa yang diperlukan serta kebijakan perusahaan tersebut. Fungsi yang kedua yaitu menerima barang dan jasa. Penerimaan barang dan jasa merupakan titik kritis karena perusahaan mulai mengakui akuisisi dan kewajiban terkait pada catatannya. Jika barang telah diterima, maka pengendalian yang memadai mewajibkan dilakukannya pemeriksaan atas barang tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu mengakui kewajiban. Pengakuan kewajiban yang tepat atas penerimaan barang dan jasa memerlukan pencatatan yang tepat waktu dan akurat.
Perusahaan harus berhati-hati dalam mencantumkan semua transaksi akuisisi dan pada jumlah yang tepat. Fungsi yang keempat yaitu memproses dan mencatat pengeluaran kas. Nah, fungsi ini merupakan aktivitas yang signifikan bagi semua entitas. Aktivitas ini akan secara langsung mengurangi saldo akun kewajiban, terutama saldo utang usaha. Nah, masuk pada pokok pembahasan yang kelima, yaitu dokumen dan catatan. Dokumen dan catatan pada keempat fungsi bisnis yang telah disebutkan, yaitu yang pertama, memproses pesanan pembelian. Pada fungsi ini, dokumen yang digunakan yaitu permintaan pembelian dan pesanan pembelian. Pada fungsi yang kedua, yaitu menerima barang dan jasa, dokumen yang digunakan yaitu laporan penerimaan. Nah, fungsi bisnis yang ketiga yaitu mengakui kewajiban. Terdapat 8 dokumen dan catatan yang diperlukan pada fungsi ini. Yang pertama, faktur vendor. Yang kedua, memo debit. Yang ketiga, voucher. Yang keempat, file transaksi akuisisi. Yang kelima, jurnal akuisisi atau listing. Yang keenam, file induk utang usaha. Yang ketujuh, neraca saldo utang usaha. Dan yang kedelapan, laporan vendor. Nah, pada fungsi bisnis yang keempat yaitu memproses dan mencatat pengeluaran kas. Dokumen atau catatan yang digunakan dalam fungsi ini yaitu yang pertama cek, yang kedua file transaksi pengeluaran kas, dan yang ketiga jurnal atau listing pengeluaran kas. Nah, saya telah menyelesaikan 5 pokok pembahasan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Apabila ada salah kata atau salah pengertian, saya minta maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.